Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian di pertemuan ketiga kita. Jadi setelah pertemuan pertama kita membahas tentang sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi Islam. Di pertemuan kedua kita membahas industri dan manusia. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang filantropi Islam. Pada malam hari ini diskusi kita akan dipantik oleh sahabat kita, Alhamdulillah, Firidullah, sahabat kita Kang Ali Ruhyat. Sebelumnya saya ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya sahabat kita sekalian, Sekretaris Jenderal PB PMII. Semoga amal ibadah beliau diterima dan ditempatkan di sisi terbaiknya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, untuk selanjutnya ini ada apa ya? CV singkat ya dari Kang Ali Ruhiyat. Jadi beliau hari ini menjadi sekretaris di Lembaga Filantropi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini, Masya Allah. Dan juga beliau menjadi sekretaris jenderal di Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Ya, karir beliau panjang lah. Tapi yang jelas beliau memang pada hari ini concern betul dalam persoalan-persoalan filantropi. Selain di Lembaga Filantropi di PPPMII, beliau juga menjadi pengurus di Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nadatul Ulama NU Care ya di Kabupaten Garut ini luar biasa. Jadi ini pokoknya yang punya punya Lasisnu Garut ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan petuah dari Kang Ali Ruhya tentang filantropi Islam. Tapi sebelum itu, apa sih filantropi? Apa perbedaannya dengan altruism? Nah, jadi filantropi ini berbeda dengan altruism. Semangat altruistik adalah sesuatu semangat yang memang tidak menginginkan feedback sama sekali. Ketika kita given, ketika kita memberikan sesuatu, maka ya sudah hanya memberi saja tanpa pernah berharap kembali. Tapi filantropi tidak, kita masih berharap sesuatu. Setidaknya kita berharap amal soleh, kita berharap mendapatkan surga di yaumil akhir, kita berharap A sampai Z gitu. Tapi nanti akan diulas pastinya lebih panjang oleh Kang Ali apa sih perbedaan filantropi Islam dengan CSR di perusahaan dan lain sebagainya. Nanti Kang Ali yang akan mengupasnya apa sih perbedaan filantropi Islam dengan yang ada semangat persepuluhan di Protestan etika. Nanti Kang Ali yang akan menerangkan. Monggo Kang Ali, mangga Kang Ali di Haturanan. Ya, terima kasih kepada Kang Paniar yang telah memberikan saya waktu untuk bersilaturahmi kepada teman-teman yang hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga di hari ketiga bulan Ramadan ini kita semua senantiasa dan terus diberikan semangat untuk menjalani ibadah yang notabene datangnya setahun sekali. Mudah-mudahan di bulan ini kita diberikan berkah,
diberikan pahala yang melimpah, dan mudah-mudahan juga kita dipertemukan dengan eh, Ramadan yang akan datang. Mungkin itu tadi sedikit prolog dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat, dan salam silaturahmi dari saya, Ali Ruhiyat. Kebetulan saya ini dulu itu bawahannya Kang Pania waktu di kampus. Jadi ketika sehari sebelum acara ini dimulai, Kang Pania memaksa saya untuk ngisi materi yang memang dalam tanda kutip ini jauh daripada kemampuan saya. Ya, namanya juga dipaksa oleh senior kan, jadi mau tidak mau saya harus menuruti gitu. Makanya mungkin nanti saya harap dengan adanya Zoom meeting ini, saya hanya bisa memberikan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami tentang filantropi Islam, dan selebihnya mari kita diskusi bersama-sama apa itu filantropi Islam dan apa masalah dan fenomena yang terjadi hari ini. Nah, mungkin sebelum lanjut, saya izin untuk share screen dulu ya, angkanya. Ini gimana cara share screen-nya, angkanya? Belum dikasih akses Oh, belum kayak. dikasih akses. Nah, oke, udah. Ini udah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Nah, mungkin pada malam hari ini saya akan sedikit memperkenalkan. Mungkin teman-teman juga sudah tahulah secara substansi daripada filantropi Islam ini sendiri. Nah, mungkin sebelum lanjut ke pembahasan, ada satu pertanyaan yang layak kita telaahi, yang layak kita kaji, yaitu apa yang kalian ketahui dan pahami ketika mendengar kata filantropi. Nah, mungkin eh, di masyarakat Indonesia hari ini kata filantropi ini mungkin masih terdengar asing di telinga kita. Bahkan di beberapa mahasiswa yang memang notabene jurusan ekonomi syariah yang memang konsentrasinya ke arah zakat, infak, sedekah, dan wakaf, mungkin kata filantropi ini masih terdengar asing karena yang biasa kita dengar itu lebih ke apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah, apa itu wakaf, dan lainnya. Nah, mungkin ini menjadi sebuah pengantar awal bahwasanya filantropi ini itu tidak sama dengan jiswab, dalam artian jiswab itu bagian daripada filantropi, akan tetapi filantropi itu lebih luas cakupannya ketimbang daripada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, mungkin di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya sharingkan kepada teman-teman. Yang pertama itu mengenai definisi dan perkembangan filantropi, yang kedua tentang filantropi Islam, dan yang ketiga tentang jenis-jenis filantropi Islam. Adapun tadi materi tentang komparasi antara filantropi berbasis agama yang ada di Islam dan di agama-agama lain, mungkin nanti akan sedikit saya singgung karena sebetulnya semua agama itu pasti mempunyai prinsip ataupun semangat filantropi, meskipun langkah ataupun aksi yang dilakukan itu berbeda-beda. Seperti itu. Nah, lanjut ke yang pertama, mungkin ada beberapa teman-teman khususnya yang mengambil jurusan ekonomi syariah sudah tidak asing lagi dengan filantropi. Tapi secara normatif mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu filantropi. Jadi secara bahasa, filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Jadi secara terminologi,
filantropi itu adalah cinta kepada semua ataupun cinta kepada sesama manusia dalam artian apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan itu semata-mata dalam bentuk cinta kepada manusia, entah itu misalkan kita memberi, entah itu kita menolong dan lain-lain. Pun itu selaras dengan fitrah kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa jauh daripada manusia lainnya. Pun di Indonesia itu kan ada satu prinsip yang memang kental dan tidak bisa dipisahkan dengan karakteristik ataupun identitas masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong. Dan gotong royong itu sendiri itu intisari ataupun terinspirasi daripada bagaimana kita bisa meluapkan kecintaan kita kepada manusia dalam artian yaitu saling tolong menolong. Nah, pada masa awal Islam, filantropi merupakan istilah yang tidak dikenal, bahkan belum ada istilah tersebut. Namun terdapat beberapa istilah Arab yang dijadikan padanan dari filantropi ini. Jadi pada awal mula perkembangan Islam, kata filantropi ini merupakan istilah yang tidak dikenal. Bahkan mungkin sampai hari ini pun banyak masyarakat-masyarakat yang belum mengenal secara utuh apa itu filantropi. Sehingga pada zaman waktu itu, pada zaman perkembangan Islam waktu itu ada beberapa istilah yang dijadikan padanan daripada kata filantropi ini. Salah satunya yaitu al-ata al-istima yang artinya pemberian sosial, al-takaful al-insani yang artinya solidaritas kemanusiaan, at-takhairi yang artinya pemberian untuk kebaikan, dan masih ada beberapa istilah lain yang tidak saya sebutkan di sini. Jadi ketika ditelaah dari padanan-padanan yang serupa dengan filantropi, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya spirit daripada filantropi ini adalah bagaimana kita bisa memberikan dan memberikan dampak kepada sosial yang tempat kita hidup di sini, ataupun misalnya sebuah bentuk solidaritas kemanusiaan, baik itu misalkan dalam hal pemberian secara material ataupun non material. Nah, kembali ke Indonesia, istilah filantropi di Indonesia itu cukup sepadan dengan kata kedermawanan sosial. Meskipun istilah ini juga sama tidak populernya di telinga masyarakat yang lebih paham dengan istilah atau praktek seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan hadiah. Nah, jadi di masyarakat Indonesia sendiri pun gitu kan, istilah filantropi ataupun istilah kedermawanan sosial ini masih asing di telinga masyarakat karena masyarakat lebih familiar dengan praktek seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan hadiah. Padahal ketika kita mengkaji materi ataupun teori tentang filantropi ini tidak hanya mencakup tentang zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf saja. Akan tetapi ada praktek-praktek lain yang memang itu dilakukan oleh agama lain. Mungkin karena memang mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah Muslim, sehingga yang familiar di telinga masyarakat itu adalah praktek-praktek filantropi dengan spirit keislaman, yaitu zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan lain-lainnya. Nah, selain daripada itu, istilah filantropi juga dipakai karena memiliki ideologi di belakangnya yang diperjuangkan. Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial, seperti kemiskinan dalam jangka panjang. Nah, seperti yang tadi dikasih pengantar oleh Kang Paniar bahwa altruism dan filantropi ini satu pengertian dan satu aksi yang berbeda, di mana altruisme ini ketika kita memberi kita tidak mengharapkan apa-apa. Akan tetapi ketika berbicara masalah filantropi, ketika kita melakukan suatu kegiatan ataupun misalkan memberi kepada orang yang membutuhkan, itu ada tujuan, ada program yang memang kita ingin capai gitu kan. Entah itu misalkan dalam hal pengentasan kemiskinan ataupun misalkan bagaimana membangun sebuah masyarakat yang eh, maju gitu kan. Makanya di lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia, baik itu lembaga pemerintah ataupun non pemerintah,
pasti terdapat program-program yang ditujukan untuk mengentaskan masalah sosial, entah itu pendidikan, kemiskinan, ekonomi, dan lain-lain. Sehingga banyak kita temui di beberapa tempat, gitu kan, bahkan di beberapa daerah pasti terdapat lembaga filantropi yang memang bertujuan untuk ikut berkontribusi untuk memajukan kemajuan ataupun pembangunan daerah itu sendiri, baik itu pembangunan secara sumber daya manusia ataupun pembangunan yang lainnya. Sehingga berbicara masalah filantropi ini tidak hanya sebatas berbicara kita memberi saja, tapi ada sebuah niat, ada sebuah target yang kita harapkan ketika kita memberi ini, bagaimana caranya orang yang diberi ini memanfaatkan apa yang kita beri demi kemajuan dirinya dan kemajuan lingkungannya gitu. Makanya di era hari ini banyak program-program yang memang tidak hanya memberi secara material untuk dijadikan bahan konsumsi saja, akan tetapi bagaimana caranya pemberian-pemberian yang dilakukan oleh lembaga filantropi kepada masyarakat yang membutuhkan ini bisa menjadi sebuah program eh, yang mampu memberikan daya saing dan daya juang ataupun daya nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri. Nah, ini sedikit menyinggung sebetulnya secara praktik filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu sejak lama dengan kultur komunal masyarakat Indonesia. Sering kita jumpai praktik-praktik kedermawanan yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun yang kurang adalah pemahaman teoretis di masyarakat mengenai filantropi itu sendiri. Nah, tadi sudah saya singgung bahwasanya secara naluriah ataupun secara tidak sadar masyarakat kita itu dari dulu itu sudah melakukan praktik-praktik filantropi ataupun praktik-praktik kedermawanan. Apalagi bukan di daerah-daerah pedesaan, bagaimana spirit filantropi ini ataupun spirit kedermawanan ini masih sangat kental dan melekat, di mana saling berbagi ketika misalkan masalah ketika misalkan si A mendapatkan rezeki, tidak lupa untuk memberi kepada tetangganya si B pun sebaliknya. Nah, itu adalah salah satu bagian daripada praktik filantropi yang memang targetnya itu tidak hanya sebatas untuk mendapatkan pahala, tapi itu juga bagian daripada bagaimana kita melakukan ibadah yang disebut dengan hablum minanas, yaitu hubungan kita dengan manusia lainnya. Nah, di sini lanjut yang perlu kita ketahui terkait masalah filantropi ini, pasti ada sebuah lembaga yang menaungi, di mana lembaga-lembaga ini memiliki program yang memang bertujuan untuk mengentaskan masalah sosial. Nah, di Indonesia sendiri, lembaga filantropi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah lembaga resmi pemerintah yang memang berada dalam naungan pemerintah, yang sering kita ketahui yaitu disebut Bajnas ataupun Badan Amil Zakat Nasional, di mana Badan Amil Zakat Nasional ini pasti ada di setiap daerah, di mana itu bertugas untuk berkontribusi untuk membantu dan mengentaskan masalah sosial yang ada di daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah lembaga pemerintah, lembaga filantropi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat. Nah, berbicara masalah lembaga filantropi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat ataupun organisasi masyarakat ini dibagi dua lagi. Yang pertama itu adalah lembaga yang terafiliasi dengan ormas Islam. Kalau misalkan di Indonesia, misalkan ada tiga ormas Islam besar. Yang pertama itu adalah NU, yang kedua Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah Persis. Nah, tiga ormas Islam ini pasti memiliki lembaga filantropi, yaitu kalau misalkan di NU disebut dengan Lajisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama, dan di Muhammadiyah ada Lajismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah, dan di Persis pun ada yang namanya Laj Persis. Nah, secara prinsip, secara gerakan gitu kan, secara program, ketiga lembaga filantropi ini baik itu Lajisnu ataupun Lajbesit ini memiliki spirit untuk membangun masyarakat madani, membangun masyarakat yang
tidak timpang ataupun membangun keadilan sosial di mana yang kaya itu mempunyai kewajiban untuk menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada yang miskin. Nah, yang kedua, lembaga filantropi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat itu adalah lembaga lainnya yang dibentuk oleh kelompok orang atau organisasi atau misalkan perusahaan seperti misalkan MNC Peduli. Pasti kita yang sering nonton TV pasti mengetahui lah bagaimana di beberapa iklan-iklan yang memang di bawah naungan MNC Peduli pasti ada iklan-iklan bagaimana kita bisa memberikan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau misalkan ada lembaga yang disebut dengan Care Indonesia. Nah, itu adalah bagian daripada lembaga filantropi yang memang dibentuk oleh kelompok masyarakat, tapi tidak terafiliasi ke pemerintah ataupun ke ormas Islam yang besar tadi, yang tiga tadi. Atau masih banyak lembaga filantropi lainnya. Gitu kan. Nah, pun berbicara masalah lembaga filantropi itu tidak hanya kita menyempitkan makna bahwasannya lembaga filantropi itu hanya lembaga yang ada di sekeliling agama Islam saja, bahkan di agama-agama lain pun ada misalkan. Kayak misalkan di Buddha, di Hindu itu ada lembaga filantropinya. Atau misalkan jika teman-teman tertarik untuk memahami dan membaca-baca terkait masalah lembaga filantropi yang ada di Indonesia, kebetulan ada satu perhimpunan filantropi Indonesia dan teman-teman bisa membaca di sana. Websitenya pun ada. Di sana banyak lembaga-lembaga filantropi yang memang ada di Indonesia dan bertujuan untuk membangun masyarakat kita untuk menghilangkan dari mengentaskan kemiskinan. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis filantropi. Jenis-jenis filantropi itu menurut Nan Yusuf, jika dilihat dari sifatnya, filantropi dibagi menjadi dua jenis, yaitu filantropi modern dan tradisional. Nah, barangkali teman-teman ada yang belum mengetahui ataupun baru mendengar sedikit, mungkin izin saya coba menjelaskan. Yang pertama itu adalah filantropi modern, di mana filantropi modern ini adalah menekankan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pembangunan sosial sebagai akibat ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Nah, untuk jenis filantropi modern ini itu adalah jenis filantropi yang sering kita jumpai di beberapa lembaga filantropi yang ada di Indonesia. Taruh misalkan seperti yang ada di Lajisnu NU, misalkan lembaga mengerjakan infak sedekah Nahdlatul Ulama, di mana ada 4 program unggulan. Yang pertama adalah care kepada pendidikan, yang kedua adalah care kepada kesehatan, yang ketiga care kepada ekonomi, dan yang keempat care kepada kemanusiaan, di mana 4 program pokok ini mempunyai turunan-turunan lain bagaimana caranya kita bisa membantu berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dalam care ataupun peduli pendidikan. Terus bagaimana kita bisa membangun pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera dan lain-lain, itu ada dalam program peduli ekonomi pun dalam kesehatan dan dalam kemanusiaan. Nah, dalam kemanusiaan ini biasanya sifatnya lebih ke insidentil. Ketika misalkan ada bencana-bencana yang menimpa suatu daerah, biasanya itu masuk dalam program kemanusiaan, program kebencanaan, di mana misalkan ada yang disebut dengan pengerahan relawan ke lokasi bencana, pemberian sembako yang dibutuhkan, atau misalkan logistik-logistik lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan filantropi modern. Nah, yang kedua, jenis filantropi ini adalah filantropi tradisional, di mana filantropi tradisional ini menekankan pada belas kasih yang berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, seperti pemberian para dermawan kepada pihak yang membutuhkan, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, jadi untuk tradisional ini itu tidak serinci filantropi modern. Karena filantropi modern ini adalah perkembangan daripada filantropi tradisional ini. Mungkin bisa kita lihat zaman dulu ketika di kampung-kampung, misalkan ketika ada yang membangun rumah, pasti ada yang menyumbangkan sedikit
berasnya, sedikit makanannya dan lain-lain untuk ikut membantunya itu adalah bagian daripada kedermawanan yang masuk dalam kategori filantropi tradisional. Atau misalkan kita memberi uang kepada teman kita gitu kan, ketika misalkan teman kita tidak punya uang dan belum makan, kita kasih misalkan 50.000 atau 100.000. Nah, itu bagian daripada filantropi tradisional karena itu lebih ke sifatnya ya kita hanya sebatas memberi gitu kan. Beda dengan filantropi modern yang memang mempunyai program dan ukuran-ukuran dan capaian-capaian yang harus dicapai ketika kita melakukan sebuah distribusi daripada eh, logistik yang kita punya gitu. Nah, selanjutnya berbicara masalah filantropi Islam, jauh sebelum hari ini itu di dalam Islam pun itu mempunyai spirit filantropi di mana itu tertuang salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 215 dan hadis Nabi Muhammad SAW di mana dalam Quran ini itu menganjurkan kita melakukan kebaikan kepada orang tua, keluarga, anak yatim, orang miskin dan orang asing. Jadi di dalam Islam sendiri itu kita dianjurkan untuk selalu berlaku baik, untuk selalu melakukan kebaikan kepada siapapun, tidak hanya kepada orang tua, tidak hanya kepada keluarga, tidak hanya kepada anak miskin, tapi kepada siapapun yang membutuhkan kita wajib melakukan sebuah kebaikan. Nah, kebaikan di sini itu tidak hanya bersifat material, tidak hanya kita memberi dalam bentuk nominal, tapi dalam bentuk nasihat, dalam bentuk apapun itu, yang penting itu baik untuk mereka, baik untuk orang itu bagian daripada semangat filantropi yang terkandung dalam ayat ini. Nah, ayat Al-Quran ini diperkuat dengan hadis Nabi bahwasanya dia menyebutkan perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan. Sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan. Silaturahmi dapat memperpanjang umur dan setiap kebaikan adalah sedekah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat. Dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan. Nah, bahkan dalam hadis Nabi pun Nabi menjelaskan bahwasanya perbuatan baik itu adalah penghalang bagi jalannya keburukan. Jadi semakin sering kita melakukan kebaikan, maka semakin kecil kemungkinan kita mengalami keburukan. Sehingga dengan kita sering melakukan sedekah, dengan kita sering melakukan perbuatan baik kepada orang lain, itu menyempitkan kita untuk melaju ke jalan keburukan. Karena ya ada satu adagium kan bahwasanya silaturahmi adalah bagian untuk memperpanjang umur kita. Nah, silaturahmi ini adalah bagian daripada perbuatan baik. Itu bagian daripada intisari hadis ini. Atau misalkan sedekah kepada orang yang membutuhkan, sedekah kepada tetangga, sedekah kepada teman, itu meskipun nominalnya kecil, tapi itu pasti akan berdampak baik bagi orang yang dikasih gitu kan. Dan kita pun akan mendapatkan berkah sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang memiliki kebaikan dan sering melakukan kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, tadi ketika disinggung masalah filantropi Islam yang dipahami kebanyakan masyarakat itu adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf di mana ini adalah bagian daripada spirit filantropi Islam. Dan di agama lain mungkin ada eh, prinsip yang sama, mungkin namanya yang berbeda gitu kan. Makanya di dalam filantropi Islam itu pasti kayak lembaga-lembaga filantropi yang berbasis keislaman pasti ada program zakat, program infak, program sedekah, dan program wakaf. Di mana ini mempunyai aturan-aturan tersendiri di mana zakat sendiri itu kan dibagi dua, ada yang dimaksud dengan zakat fitrah, ada yang dimaksud dengan zakat mal. Yang mafhum kita pahami gitu kan, di mana zakat fitrah itu biasa dikeluarkan ketika menjelang di bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri dengan nisab sekian gitu kan, ataupun zakat mal ketika kita mempunyai harta dan hartanya sudah mencapai nisab kita harus menzakatkan sekian persen gitu kan. Yaitu bagian daripada zakat yang memang hukumnya wajib. Wajib bagi orang yang sudah mampu.
Nah, yang kedua jenis filantropi Islam ini yaitu infak, di mana infak ini adalah kita memberikan sesuatu kepada orang lain gitu kan dengan tujuan yang baik gitu kan. Kayak misalkan infak berupa uang, infak berupa makanan dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau misalkan infak itu biasanya orientasinya itu lebih ke nominal yang bisa dinominalkan, yang bisa diangkakan gitu kan. Ketika kita mensedekahkan uang, biasanya uangnya jumlah uangnya berapa. Ketika kita menginfakkan mobil, harga mobilnya berapa. Ketika menginfakkan pakaian, harga pakaiannya berapa. Berbeda dengan sedekah. Sedekah itu adalah kita memberikan sesuatu tanpa meminta imbalan dan bentuknya itu baik itu bentuk nominal ataupun material ataupun dalam bentuk non material. Kayak misalkan ada teman kita nih yang sedang galau misalkan. Dia meminta nasihat kepada kita dan kita memberikan nasihat-nasihat baik ataupun solusi-solusi dari permasalahan teman kita itu bagian daripada sedekah. Sedekah dengan bentuk non material, sedekah nasihat, sedekah solusi itu bagian daripada sedekah. Nah, yang ketiga adalah wakaf. Ya, wakaf ini mungkin lebih ke bagaimana si orang itu mempunyai sebuah harta yang diwakafkan untuk kepentingan dan manfaat orang banyak. Nah, itu berbicara masalah jenis filantropi Islam. Jadi, apa yang saya jelaskan dari awal sampai ini itu lebih ke intermezzo gitu kan, karena ketakutan ada beberapa orang yang belum sepenuhnya paham tentang apa sih filantropi ini. Nah, ini lebih mengerucut ke filantropi Islam, tapi ketika di awal itu berbicara masalah filantropi ini pasti ada sangkut pautnya dengan kegiatan kemanusiaan, tapi tidak hanya kegiatan yang ada di kegiatan agama saja. Akan tetapi gitu kan, semua agama pasti mempunyai spirit filantropi seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan gitu kan terkait masalah pengantar awal daripada filantropi Islam sendiri. Nah, mungkin tadi ada yang ketinggalan terkait komparasi antara filantropi Islam dengan eh, etika Protestan. Nah, ketika berbicara masalah etika Protestan, ketika berbicara masalah etika Protestan itu ada beberapa hal yang membedakan antara filantropi Islam dan etika Protestan, ataupun misalkan konsep zakat, infak, sedekah, wakaf dengan etika Protestan Islam gitu kan, karena itu lebih apple to apple. Karena filantropi etika Protestan ini pun masuk dalam kategori filantropi, akan tetapi itu ada di agama Kristen ataupun ada di agama Protestan. Nah, etika Protestan Islam ini adalah sebuah semangat. Kalau misalkan menurut Max Weber itu ada dua jenis etika Protestan, di mana etika Protestan yang pertama itu adalah kita melakukan segala hal ibadah yang ada dalam ajaran itu semata-mata untuk mendapatkan dan semata-mata untuk akhirat gitu kan. Nah, yang kedua itu kita bekerja keras, kita melakukan segala aktivitas yang menunjang kehidupan kita, memperkaya diri untuk spirit-spirit dan semangat-semangat kekristenan. Nah, itu yang membedakan antara etika Protestan Islam dan filantropi Islam itu. Yang pertama, ketika di dalam etika Protestan itu kita hanya dianjurkan untuk bekerja keras gitu kan, untuk memperkaya diri, yang memang itu sangat melekat dengan konsep kapitalisme gitu kan, yang memang ya bagaimana caranya kita bisa membuka kekayaan. Berbeda dengan filantropi Islam yang memang di Islam sendiri pun kita dianjurkan untuk memperkaya diri, tapi kita juga diingatkan agar senantiasa memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu yang membedakan antara Jiswab dengan etika Protestan. Nah, ini menjadi sebuah diskusi yang menarik gitu kan. Apakah misalkan kenapa misalkan etika Protestan ini jika melihat fenomena hari ini itu lebih menyentuh hati-hati para umat Kristiani
ketimbang di swab yang sangat sedikit menyentuh Muslim yang ada di dunia ini, sehingga kita lihat hari ini di Indonesia dengan potensi filantropi, dengan potensi zakat infak sedekah yang hampir mencapai 500 triliun, itu belum bisa dimanfaatkan dan belum bisa dioptimalkan. Bahkan tahun 2021 saja pemerintah hanya sanggup mengumpulkan 5% daripada 500 ribu sendiri potensi filantropi yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi menarik gitu kan, bahwasanya kesadaran filantropi, kesadaran untuk membantu, kesadaran untuk berbuat kebaikan di kalangan-kalangan Islam itu masih minim ketimbang kesadaran untuk bekerja keras yang ada di agama Kristen ataupun yang disebut dengan Protestan etik ataupun etika Protestan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang layak kita diskusikan gitu kan, bagaimana kita bisa memberikan kesadaran secara menyeluruh kepada masyarakat kita bahwasanya kita memiliki kewajiban untuk saling membantu, untuk saling memberi kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan karena saya juga agak sulit untuk menyampaikan apa yang saya ketahui dalam bentuk PPT dengan waktu yang cukup pendek ini. Jadi saya memberikan space untuk berdiskusi di mana mungkin saja gitu kan apa yang belum saya sampaikan di slide-slide sebelumnya itu bisa saya sampaikan hasil daripada pertanyaan dari teman-teman yang memang belum paham apa itu filantropi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi pada Kang Paniat. Oke, terima kasih Kang Ali atas pemaparannya. Jadi luar biasa kita mendapatkan insight baru bahwa ada satu hal yang sangat prinsipil yang membedakan semangat dari Protestan etik dan Islam, yaitu ketika di Islam adalah ada semangat ketika menolong seseorang tidak perlu menghisap. Ini kan yang berbeda dengan Protestan etik dalam praktek ketika ya kapitalisme. Saya mau izin turun Pak De. Kapitalisme salah satunya diilhami oleh itu dan apa ya semangat Protestan etik itu kan sangat sangat Pak De, saya mau izin turun sebentar. Mau bentar saya geser tempat. Oke, ya silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau didiskusikan terkait apa namanya Islamic filantropi. Ya, sebelum teman-teman ada yang bertanya, apa sih kira-kira yang membedakan secara prinsipil selain tadi persoalan perintah bahwa yang mendasari semangat filantropi di Islam adalah perintah Allah, tapi apa kira-kira yang memang secara prinsipil ini berbeda. Tapi belum itu dijawab mungkin karena sudah ada pertanyaan masuk Kang Ali dari Kang Pratama. Bagaimana cara masyarakat peduli dengan filantropi kesehatan bagi dirinya sendiri? Terkadang banyak filantropi antusias hanya peduli ke orang lain, lupa ke dirinya sendiri. Jadi ini mungkin kita sering punya semangat untuk menolong orang lain, tapi kadang-kadang kita juga meninggalkan diri kita sendiri. Mungkin dua ya pertanyaan Kang Ali. Tadi apa yang sebenarnya secara prinsipil membedakan? Yang kedua, kenapa kok orang itu lebih peduli ke orang lain, tapi ke dirinya sendiri ini kadang-kadang dia dia tidak memiliki empati ke dirinya. Gitu. Monggo Kang Ali. Nah, mungkin dari pertanyaan Bang Oyet pertama, ya kebetulan ini teman saya Kang Pan dari Pasuruan ya. Dia aktif di LPBYNU Pasuruan dan dia memang salah satu tenaga kesehatan sehingga mungkin
ini pertanyaan yang memang berangkat daripada keresahan Kang Oyek sendiri. Nah, berbicara masalah bagaimana cara masyarakat peduli dengan filantropi kesehatan bagi dirinya sendiri. Memang berbicara masalah kesehatan bagi diri sendiri itu sedikit sulit ya kita untuk membangun sebuah kesadaran diri sendiri karena berbicara masalah kesehatan itu kan bagaimana kita bisa menjalani aktivitas keseharian dengan penuh sukacita dan penuh bahagia gitu kan itu adalah definisi yang saya dapatkan berbicara masalah kesehatan karena ketika misalkan saya memahami konteks kesehatan dalam cakupan ilmu kesehatan, saya ngerokok pun itu bagian daripada saya tidak sayang terhadap diri saya sendiri. Tapi bagaimana caranya eh, kita gitu kan menyeimbangkan gitu kan segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kemaslahatan kita sendiri dan kemaslahatan orang lain. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membangun kepedulian akan pentingnya menjaga kesehatan. Yang pertama itu adalah kita terus memberikan edukasi-edukasi baik itu dalam bentuk sosialisasi ataupun program-program kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat itu memahami pentingnya menjaga kesehatan. Karena jika melihat tren pasca COVID 2020 kemarin gitu kan, tren kesehatan masyarakat Indonesia itu cenderung menaik. Tren masyarakat Indonesia itu cenderung naik di mana banyak masyarakat-masyarakat yang mulai beralih pola makan ke pola makan sehat, beralih ke gaya hidup sehat, meskipun ada beberapa orang yang memang tidak mengindahkan hal itu. Nah, itu adalah bagian daripada bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Jadi memang agak susah juga ya kita memberikan pemahaman misalkan saya menyadarkan Kang Fanyar untuk tidak merokok karena merokok itu tidak sehat tapi karena memang Kang Fanyar sendiri belum merasakan dampak dari rokok itu sendiri maka agak cenderung sulit untuk sadar gitu kan. Nah, makanya gitu kan perlu ada sebuah momentum yang pas bagaimana caranya kita bisa menyadarkan masyarakat dan masyarakat bisa mengikuti apa yang kita sarankan agar masyarakat mempunyai pola hidup sehat. Nah itu, makanya kan di beberapa lembaga filantropi, salah satunya di Lajisme itu ada yang disebut dengan care kesehatan ataupun peduli kesehatan, di mana salah satu programnya itu adalah membangun rumah sakit dan menyekolahkan orang-orang yang punya minat kepada bidang kesehatan. Itu adalah bagian daripada kita membangun sebuah masyarakat yang kedepannya itu nanti peduli tentang kesehatan. Dimana semakin banyak tenaga kesehatan, semakin banyak fasilitas-fasilitas kesehatan, maka sedikit banyaknya akan semakin peduli juga masyarakat lain terhadap kesehatan. Nah, seperti itu mungkin yang saya dapatkan gitu kan karena memang berbicara masalah kesehatan sendiri pun agak susah juga kita paham secara teori bahwasannya ini buruk, ini sehat, ini gak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan, tapi dalam praktiknya kita masih melakukan hal-hal buruk gitu kan. Namun seenggaknya kita paham bahwasannya ada sebuah pola yang perlu kita lakukan untuk menyeimbangkan hal itu. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan gitu kan. Karena ya agak susah juga barangkali Kang Oyek bagaimana masalah-masalah yang terjadi di lapangan ketika Kang Oyek melakukan sosialisasi terkait kesehatan karena ya berbicara masalah kesehatan itu agak sesuatu hal yang menyangkut diri pribadi kan dan memang itu membutuhkan kesadaran dari diri sendiri dulu sebelum kita memberikan kesadaran kepada orang lain. Itu dulu mungkin Kang Faniar. Oke, terima kasih Kang Ali. Oh, teman-teman yang lain. Oke, ini ada Kang Hira, Mas Hira, monggo. Oh, ini Kang Fajar dulu. Atau ya Kang Hira dulu, monggo Kang Hira. Oh ya, siap siap. Oke, makasih sebelumnya Mas Bani buat
kesempatannya. Mungkin langsung aja ya. Sebelumnya saya Gila dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan saat ini juga sedang kuliah kayak gitu, masih kuliah kayak gitu. Sempat jadi juniornya Mas Paniar juga. Gitu. Jadi salam kenal sebelumnya gitu. Uh, ini Mas, yang aku pengen tanyain itu soal studi kasus sih. Jadi setidaknya kalau saya tidak salah itu pas awal-awal COVID gitu, saya itu ngelihat berita di negara India yang dimana salah satu aktivis aktivis perempuan gitu asal India, nggak tahu aktivis nggak tahu politisi sih, beliau itu mengkritik CSR-nya Bill Gates Microsoft kayak gitu, yang dimana CSR-nya Microsoft itu hanya diberikan kepada masyarakat yang dimana masyarakat tersebut itu potensial untuk dijadikan market Microsoft kayak gitu. Ya kira seperti itu. Nah, dengan kata lain kayak gitu ya, kalau misalkan studi kasusnya seperti ini, berarti kan dari intensi perusahaannya, ini perusahaan ini cukup bisa dibilang pragmatis nih kayak gitu. Pada akhirnya dasarnya itu bukan cuma kemanusiaan saja, akan tetapi ada juga gitu intensi untuk menaikkan profit bagi perusahaan juga kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu ya, berdasarkan dari studi kasus yang satu ini, itu tuh kalau misalkan sudut pandangnya dalam filantropi Islam itu boleh nggak sih korporasi kayak gitu ya pada saat memberikan CSR gitu ya sebagai bentuk program filantropi yang dimana niatnya itu bukan cuman buat society welfare kayak gitu, akan tetapi juga ada keuntungan bagi perusahaannya juga, itu sah nggak sih kalau misalkan dalam sudut pandang filantropi Islam? Itu saja Mas Ali. Terima kasih. Oke, jadi bisa ditangkap ya Kang Ali. Ini memang ada apa namanya, ada kebiasaan dari korporasi-korporasi besar, mereka membuat tax holiday-nya sendiri, mereka membuat tax amnestinya sendiri dengan membuat lembaga-lembaga sosial, membuat rumah sakit, membuat universitas. Ini kan juga terjadi di Indonesia. Ini kan agak agak klise ya, ketika perusahaan-perusahaan besar mereka membuat eh, ya bisnis baru dengan packaging sosial. Jadi di diskusi kemarin kan kira kita sudah sempat sebut ini sebagai eh, ya serigala berbulu domba gitu. Tapi bagaimana kira-kira tanggapan Kang Ali terkait terkait persoalan ini gitu? Mungkin tadi ada satu pertanyaan yang memang layak ditelah oleh kita semua juga gitu kan. Apakah misalkan aksi-aksi seperti itu, misalkan aksi yang dilakukan korporasi dengan membangun sebuah lembaga filantropi tersendiri dan dibagikan demi keuntungan perusahaan itu sendiri, apakah itu dibolehkan dalam Islam gitu kan? Nah, kalau misalkan dalam sudut pandang saya sendiri gitu kan ketika berbicara masalah aksi-aksi filantropi ketika memang tujuannya untuk membangun dan membantu mengentaskan masalah sosial itu sah-sah saja pun gitu kan ketika ada orientasi lain demi keuntungan perusahaan sendiri. Lalu saya ada pertanyaan, apakah misalkan lembaga-lembaga filantropi yang ada ini, baik itu misalkan atau kritik terhadap Lajisnu dan lajis-lajis yang lain itu memang tidak mempunyai kepentingan untuk keuntungan dirinya sendiri gitu kan. Ketika misalkan dia membangun branding di media sosial, dia melakukan publikasi bahwasannya dia telah melaksanakan program-program yang lain gitu kan. Itu kan selain daripada bagian untuk memberitahu masyarakat bahwasanya uang yang dikasih oleh masyarakat kepada lembaga itu telah disalurkan, tapi ada unsur lain di mana dia ingin lebih memperkenalkan lembaga dia agar lebih untung. Maksud untung di sini kan semakin banyak orang yang berdonasi, semakin banyak orang yang zakat ke lembaga itu, semakin banyak orang yang infak ke lembaga itu, maka akan semakin besar pula penghimpunan yang didapat oleh lembaga itu. Nah, ketika penghimpunan itu semakin besar, maka semakin besar pula hak amil yang akan didapat oleh amil-amil yang ada di lembaga. Nah, jadi berbicara masalah boleh atau tidaknya, saya kira itu tidak melanggar
prinsip-prinsip yang ada di Islam selagi memang tujuannya itu untuk kebaikan. Pun ketika ada kepentingan lain demi keuntungan perusahaan itu sendiri, yaitu bagian daripada strategi. Cuman ya agak agak apa ya agak kurang elok juga gitu kan, karena ya mau tidak mau hari ini ya kayak misalkan perusahaan MNC dia punya lembaga filantropinya sendiri yang disebut MNC Peduli, dan memang itu kan orang-orang yang didapat pun ya orang-orang yang memang sudah lama berada eh, di bawah MNC itu sendiri, kayak misalkan MNC punya desa binaan, MNC punya orang-orang yang memang dididik oleh mereka gitu kan, dibangun sumber daya manusianya oleh mereka. Jadi secara prinsip ajaran agama Islam yaitu sah-sah saja gitu kan, cuman kurang elok saja gitu mungkin. Mungkin itu karena saya pun masih belum dapat menemukan apakah itu dibolehkan secara Islam atau tidak, tapi secara analogi dan secara logika yaitu sah-sah saja menurut saya gitu. Barangkali dari yang lain ada yang mau menambahkan, karena ini menjadi satu polemik juga yang terjadi di Indonesia. Itu Oke, mungkin, Angkuan. ini sudah ada pertanyaan baru lagi. Tapi sebelum itu, gimana Kang Hira? Oke, siap-siap. Dapat dipahami, Mas Baniara. Saya kira cukup. Oke, jadi sebenarnya ini lagi-lagi ya, ini dua mata pisau. Ada yang memang berakhir sedemikian rupa bermanfaatnya dan maslahatnya. Ada yang memang pada akhirnya yang tadi Kang Hira sebut sebagai eh, not welfare. Jadi tidak untuk tujuan welfare, tapi ini untuk tujuan bisnis lagi. Dia membuat satu apa namanya home of homeless, dia membuat satu rumah sosial, itu tujuannya untuk berbisnis lagi, bisnis lagi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di Eropa yang mereka itu membuat apa namanya senior care yang awalnya ini itu gratis, lama-lama senior care ini harganya sangat mahal. Terus mereka juga membuat apa namanya pemakaman pemakaman ini tadinya itu dibuat gratis tapi pada akhirnya juga ini menjadi pundi-pundi kapital baru dan ya lagi-lagi ini persoalan bebas pajak. Mungkin nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan berbicara tentang tax amnesty dan tax holiday juga perbedaan zakat juga pajak, tapi kayaknya nggak di malam inilah. Terus ada yang manfaatnya bagus ada. Mungkin kita sama-sama tahu dompet duafa ya. Dompet duafa ini berasal dari korporasi. Mereka lahir dari perusahaan yang namanya perusahaan media yang namanya Republika. Jadi wartawan-wartawan di Republika itu mungkin udah agak gabut ya, gabut ini ada uang sosial pasca tsunami ini mau dipakai apa? Akhirnya mereka kelola-kelola sendiri terus semakin besar menjadi sangat luar biasa baik dan akhirnya mereka membuat lembaga amal sendiri namanya Dompet Duafa Republika awalnya. Setelah itu Dompet Duafa ini ya membuat satu badan hukum terpisah dengan Republika walaupun ya mereka masih punya keterkaitan. Tapi akhirnya apa? Republika juga punya vision dakwah, Dompet Duafa juga punya vision dakwah. Akhirnya tujuan dakwahnya memang mission dakwahnya memang bertemu di sana. Itu kan Hira. Jadi tidak bisa kita anggap ini hitam putih ya, bajik tidak bajik karena ya bagaimana ini digunakannya. Sama tadi ingin pertanyaan Kang Ali, apakah boleh tidak menurut Islam? Ya lagi-lagi tadi itu bagaimana ini itu digunakannya, apa tujuannya? Kita sama-sama belajar bahwa apa namanya aniatung hulang ibadah. Niat itu otaknya ibadah. Jadi kalau niatnya sudah baik ya ya insya Allah baik. Kalau niatnya tidak baik juga. Itu kan Hira. Jadi tangkap nih. Siap. Makasih, Mas Ali, Oke, Mas Baniara. terima kasih Kak Mira. Ini ada pertanyaan lagi dari ekonom Robani. Dalam kegiatan filantropi, apakah dalam pandangan ekonomi Islam, metode pengumpulan dana untuk kegiatan sosial yang belum direncanakan diperbolehkan? Nah, ini pertanyaannya Kang Ali. Jadi, ini contohnya pengumpulan dana abadi yang penggunanya belum dipastikan untuk kegiatan sosial apa. Jadi, ya apa namanya boleh nggak melakukan program-program insidental terus ya yang memang belum terencana seperti contohnya ini penggunaan dana abadi yang memang belum jelas ekornya itu kemana. Monggo Kang Ali.
untuk pertanyaan dari ekonom Rabani, apakah dalam pandangan ekonomi Islam metode pengumpulan dana untuk kegiatan sosial yang belum direncanakan diperbolehkan? Eh, Menurut saya gitu kan, sependek pengetahuan saya, ketika ada satu lembaga yang melakukan pengumpulan dana, pasti ada latar belakang yang mendasari kenapa dia melakukan pengumpulan dana. Gitu kan, pasti ada hal yang ingin dia gapai gitu kan. Karena kayak gini, misalkan kita tidak serta-merta meminta uang kepada masyarakat tanpa kita tahu uang ini untuk apa. Nah, seperti itu makanya ini kan ada satu benang putus gitu kan. Pun dalam ekonomi Islam kita kan harus harus benar-benar transparan gitu kan, bahwasanya uang ini untuk apa, uang ini dipergunakan untuk siapa. Nah, makanya dalam pandangan ekonomi Islam, sependek pengetahuan saya, boleh dibantah jika saya salah gitu kan. Apakah pengumpulan dana untuk kegiatan sosial yang belum digunakan diperbolehkan? Menurut saya itu, saya kira saat ini tidak ada lembaga yang melakukan itu, khususnya lembaga filantropik gitu kan. Dia pasti melakukan pengumpulan dana, pasti sudah merencanakan dana ini untuk apa gitu. Nah, ketika berbicara masalah contoh pengumpulan dana abadi, ini dana abadi yang seperti apa? Karena kan banyak juga dana abadi pesantren kah gitu kan. Dana abadi pesantren gitu, itu kan sudah ada rencananya, di mana kan rencana dana abadi ini akan dialokasikan kepada pesantren-pesantren dan menopang kegiatan-kegiatan pesantren, baik itu dalam kegiatan pendidikan keagamaan dan lain-lain. Nah, itu kan sudah ada rencana. Nah, sekarang analogi kecilnya misalkan, saya tiba-tiba meminta Kang Panyar untuk tuh memberikan saya uang gitu kan. Pasti Kang Panyar nanya dulu, ini uang ketika saya berikan ke Kang Ali untuk apa? Tidak serta-merta misalkan ya untuk saya sendiri, enggak gitu kan, pasti ada hal yang harus dijelaskan. Oh ini Kang, uang yang Kang Panyar kasih ke saya itu nanti akan saya kasih ke teman saya yang membutuhkan, misalnya seperti itu, karena dia merupakan orang yang masuk dalam kategori perlu dibantu dan layak dibantu. Alhasil gitu kan, ketika kita melakukan pengumpulan dana tanpa ada rencana sama sekali, itu kan syarat akan kejahatan gitu kan. Jangan sampai kita melakukan pengumpulan dana tanpa merencanakan ataupun ini dana ini untuk apa ya, jangan-jangan nanti dananya disalahgunakan. Dalam praktiknya ada beberapa perusahaan yang meminta karyawan untuk mengumpulkan dana abadi dengan tujuan sebagai uang yang bisa digunakan untuk tindakan sosial. Nah, untuk kasus ini, saya baru-baru menemukan gitu kan, biasanya setiap perusahaan itu mempunyai dana CSR masing-masing, yang memang dana CSR ini saya kira tidak dipungut dari karyawan, dan itu sudah ditentukan oleh peraturan gitu kan, di mana perusahaan wajib melakukan corporate social responsibility, dan uang itu kan bukan diambil daripada karyawan ataupun dipungut daripada karyawan, kecuali misalkan dana abadi ini dipergunakan untuk misalkan kayak misalkan kan ada BPJS Tenaga Kerjaan yang memang itu kan dipotong dari gaji karyawan, dan itu bisa diambil oleh karyawan itu ketika misalkan karyawan sudah tidak bekerja di perusahaan itu sendiri. Jadi mungkin kalau misalkan kasusnya ada praktik perusahaan yang meminta karyawan untuk mengumpulkan dana abadi dengan tujuan untuk tindakan sosial, terus uang yang seharusnya untuk CSR dari perusahaan itu dibawa kemana gitu ketika dia harus mengut ke karyawan. Karena ya kewajiban perusahaan itu memang harus melakukan tindakan sosial, dan uangnya itu memang tidak tidak boleh memungut daripada karyawan. Nah itu. Bagaimana? Apakah ada yang mau menambahkan gitu? Barangkali Kang Faniar yang ingin menambahkan gimana? Karena saya baru menemukan kasus seperti ini. Ya, jadi sebenarnya kayak seperti ini banyak ya Kang Ali. Jadi eh, ini gimana? Ini ada tanggapan lagi. CSR untuk masyarakat umum dan abadi ini digunakan untuk nanti kebutuhan sosial bagi karyawan. Iya, memang seperti itu. Jadi banyak perusahaan yang dia memotong HR honor karyawannya, take home pay-nya dipotong, itu digunakan untuk apa namanya? Kalau ada karyawan yang lain sakit,
Kalau ada karyawan orang tuanya meninggal, untuk ngamplop-ngamplop model itu, untuk bisaroh-bisaroh model itu. Kalau di pesantren biasanya kita itu punya apa namanya celengan kentongan ya. Jadi Iya. di pesantren-pesantren di Jawa itu ada namanya celengan kentongan. Biasanya itu ya, ya kalau bahasa orang Sundanya itu PT-PT, iuran yang itu digunakan nanti itu untuk kebutuhan karyawannya. Tapi problemnya adalah ada tidak ini di kontrak, ada tidak ini di klausul kontrak. Nah, ini nih kan menjadi problemnya. Tapi kalau selagi pada prinsipnya ya Kang Ali, kita sama-sama meyakini bahwa selagi itu antara dimingkum, selagi sama-sama ridho tidak masalah. Tapi kalau memang salah satu pihak tidak ridho, ini yang menjadi problem. Tapi kalau penggunaannya untuk apa kan ini kan berarti dibantah sendiri oleh Mas atau Mbak ekonom Robani ya. Kalau tadi belum jelas kebutuhannya, ternyata sudah jelas kebutuhannya untuk sosial bagi karyawan. Berarti ini kan sudah jelas kebutuhannya. Cuma tinggal nanti apakah antara dimingkum tidak, ridho tidak. Sama kayak saya Kang Ali itu sering dulu mendiskusikan panjang tentang BPJS. Kita tidak mendebatkan di persoalan BPJS-nya itu boleh tidak boleh, tapi di setoran BPJS-nya. Karyawan itu ridho nggak sebetulnya bayar BPJS? Kan ini yang sering diperdebatkan. Jadi kalau oke lah di atasnya ujungnya itu iuran dan sebagainya. Tapi ya ridho tidak ridhonya itu akan menjadi problem diangkat. Itu mungkin. Itu Mas Ekonom atau Mbak Ekonom Robani, ada lagi? Oke, mungkin cukup ya. Silakan kawan-kawan yang lain. Izin masuk. Oke. Ya monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang Waalaikumsalam. Faniar, Mas Ali. Perkenalkan saya Fajar dari Tasik. Ini mau menggarisbawahi tadi Kang Ali bicara bahwa tingkat kesadarannya. Ini saya sering diskusi sama Faniar bahwa bukan kesadaran loh gitu. Yang istilahnya menghambat filantropi kita. Itu justru seperti yang saya diskusikan sama Faniar, justru trust si pemberi filantropi itu ke yang ada gitu. Misalnya ke negara lah. Salah satu ini nggak bisa di apa namanya ditepis bahwa lazisnu las versis itu mungkin dibentuk karena salah satu ketidakpercayaan ke negara juga gitu loh. Bahwa sebetulnya dengan potensi zakat, dengan potensi filantropi, bahwa pajak yang wacananya akan naik 12% itu tidak harus gitu loh. Saya baca di Doing Index Good 2022 bahwa 55% itu karena ketidakmampuan SDM dalam mengelola filantropi. Nah, bagaimana eh, ke depannya gitu loh, negara bisa hadir dan maksimal dalam mengelola filantropi ini, biar masyarakat-masyarakat yang di bawah itu nggak ada lagi curiga dan memang kebagian dari apa namanya filantropi itu sendiri. Terima kasih. Mohon tanggapannya. Oke, monggo Kang Ali. Nah, ini menarik mungkin pertanyaan tadi lebih ke trust gitu kan. Kenapa misalkan banyak lembaga filantropi yang tidak bisa menjalankan programnya secara optimal? Ini sesuai dengan apa yang saya teliti dulu ketika S1, saya kan meneliti salah satu lembaga zakat tentang analisis penghimpunan dan pengorganisasian di salah satu lembaga zakat, di mana salah satu masalahnya itu adalah mungkin tidak hanya di tempat saya teliti juga, tapi di beberapa lembaga di mana banyak orang-orang ataupun banyak amil-amil yang masuk dalam pengurus untuk mengelola zakat itu orang-orang yang tidak kompeten gitu kan. Orang-orang yang tidak paham bagaimana mengelola zakat infak sedekah itu secara optimal. Baik itu dalam pengelolaannya seperti apa, pendistribusiannya untuk apa gitu kan, dan bahkan itu hanya sebatas formalitas saja yang saya ketahui gitu kan di Garut sendiri di tempat saya dulu ketika saya melakukan penelitian itu dari mulai ketua sampai ke bawahnya itu tidak ada yang lulusan ekonomi. Semuanya lulusan pendidikan dan guru gitu kan. Ada yang lulusan hukum bahkan. Nah, ketika saya coba tanya satu persatu gitu kan, hak amil itu apa gitu kan,
nisob zakat itu seperti apa, itu sebagian besar tidak mengetahui. Nah, ini menjadi salah satu problem gitu kan. Kenapa banyak masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga filantropi? Karena memang SDM di lembaga filantropi itu tidak kompeten gitu kan. Apalagi gitu kan, mohon maaf ini menjadi sebuah rahasia umum di lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan ormas Islam, itu kebanyakan pengurus dan anggota LAS itu ya hanya sebatas itu jabatan politis, bukan jabatan yang memang sesuai dengan apa yang dia kuasai gitu. Itu mungkin otokritik bagi lembaga saya sendiri dulu, di mana ya ketuanya itu adalah orang suksesor daripada ketua PCNU waktu itu, sehingga dia diberikan jabatan sebagai ketua Lajis tanpa dia tahu bahwasanya Lajis itu tugasnya ini, kewajibannya ini. Jadi dia hanya sebatas menerima jabatan saja gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah kesalahan gitu kan, menjadi sebuah problem ya, bagaimana lembaga itu bisa maju kalau misalkan diurus dan dikelola oleh orang-orang yang tidak paham di bidangnya. Dan ini menjadi salah satu masalah juga, sehingga trust daripada masyarakat itu menipis pun gitu kan. Selain daripada itu mungkin yang terbaru itu kan kasus ACT, di mana banyak ACT melakukan penghimpunan dana sebegitu besarnya tapi yang didistribusikan sedikit gitu kan, dan bahkan yang diambil itu kebanyakan untuk hak amil gitu kan. Bahkan kalau tidak salah ya, ACT itu mengambil hak amil dari dana infak sedekah itu sampai 50% kalau tidak salah. Nah, itu kan menurut saya ya, meskipun tidak ada aturan secara rigid, berbeda dengan zakat yang memang hak amil 12,5% gitu kan. Kalau misalkan di sedekah itu kan tidak ada aturan yang menaungi waktu itu. Sehingga ya banyak lembaga-lembaga filantropi yang memanfaatkan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal kan tujuan utama dari lembaga filantropi itu kan untuk membantu manusia yang membutuhkan gitu kan. Sehingga sebisa mungkin ya alokasi distribusi kepada masyarakatnya itu harus besar ketimbang alokasi kepada dirinya sendiri ataupun pengelolanya. Nah, selain daripada itu, transparansi publik gitu kan, informasi publik, dia sudah menyalurkan berapa, dia menghimpun berapa, itu masih belum bisa dioptimalkan oleh beberapa lembaga filantropi, sehingga ada ketakutan dari masyarakat. Gimana? Gimana? Oh, enggak. Udah ketahuan ekonom Robani itu siapa itu dari suaranya udah kedengar. Lanjut Mas Ya, Ari. iya, jadi ada ketakutan dari masyarakat gitu kan, ada ketakutan uang yang nggak sampai ke ini ya, meskipun gitu kan ketika ini kan, ketika kita memberikan sedekah ataupun infak ke suatu lembaga dengan niat, oh ini saya mau sedekah uang sekian sekian gitu kan, ya entah itu disalurkan ataupun tidak, tapi kita tetap mendapatkan pahala katanya. Berarti yang salah itu kan lembaganya. Akan tetapi yaitu ada ketakutan, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih yaudahlah, daripada menyalurkan ke lembaga, mending saya salurkan sendiri ke orang-orang yang memang saya kenal dan itu memang membutuhkan. Dan itu pun sah-sah saja menurut saya gitu kan, bagian daripada sedekah. Yang tidak boleh itu kan, kalau kalau tidak salah itu zakat itu kan ya harusnya ke lembaga yang mengelola zakat, kita harus memberikan zakat itu. Seperti itu mungkin. Silakan Kang Fajar, tapi sebelum ke Kang Fajar, jadi memang apakah itu betul karena ketidakpercayaan kita ke pemerintah atau memang karena memang ya sumber daya di pemerintahnya memang belum mumpuni? Kalau saya sih lebih ke husnudon ya. Jadi sumber daya di pemerintah memang belum mumpuni. Kita sebagai katakanlah organisasi masyarakat yang ikut mendirikan Indonesia itu ikut membantu dan ya coba mencapai tujuannya agar bisa lebih akselerasi. Kalau cuma Basnas kayaknya lama, jadi ditambahlah ya dibantulah oleh lembaga-lembaga amil zakat. Jadi tidak dalam rangka tidak percaya terhadap Basnas, tapi ini dalam rangka membantu agar ya penghimpunan ini bisa lebih maksimal, pengelolaan dan daya gunaan pentasarufannya itu lebih lebih maksimal. Gitu, Kang Fajar, barangkali ada tanggapan?
Oke, mungkin sudah cukup dari Kang Fajar. Ini mungkin ada terakhir ya kita apa namanya. Kondisinya seperti ini Kang, maksudnya lebih ke penggunaannya Kang tidak ini jadi eh, waktunya itu tidak tepat. Jadi tidak masalah sebenarnya. Tidak tidak masalah kalau ya tadi eh, ya Kang Ali ya, kita sama-sama mungkin akan Ya. sepakat bahwa yang penting adalah antara tim mingkumnya gitu sama-sama. Oke, mungkin karena sudah melewati jam 10 lebih 12 ini sudah larut malam dan saya yakin teman-teman banyak yang akan beristirahat dan saya juga harus kembali ke aktivitas saya untuk mengetik-ngetik sebagai seorang ya Calon dokter. iya ya untuk melanjutkan kewajiban akademik saya. Monggo Kang Ali Ruhyat untuk bisa memberikan closing statement. Mungkin closing statement dari saya nggak banyak-banyak. Yang pertama itu ya kita sebagai manusia, kalau misalkan menurut berbagai firman Allah gitu kan, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, mungkin itu yang harus selalu dipegang oleh teman-teman semua, bahwasanya semakin banyak kita berbuat baik, semakin kita bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, maka semakin besar pula keberkahan dan semakin lebar pula jalan rezeki untuk kita. Baik itu rezeki dalam bentuk apapun, baik itu material ataupun non material. Jadi jangan lelah, tetap semangat untuk selalu menjadi orang baik dan selalu memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih Kang Panyar. Oke, terima kasih Kang Ali. Mohon maaf banyak kekurangan. Insya Allah diskusi untuk besok hari akan dipandu, akan dipimpin, akan dipanti oleh Kang Hira yang nanti kita akan membahas apa namanya dampak psikologi kaum marginal terhadap kondisi ekonomi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa subscribe channel YouTube Icons di icons.institute dan video ini akan tayang besok pagi di YouTube Icons. Terima kasih. Mohon maaf banyak kurangan. Mari kita tutup diskusi pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.